Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malbupon Saputra, NIM 208190031, kelas 3C Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan membuat video pembelajaran materi himpunan mata kuliah Kapita Selekta Matematika Dasar, dosen pengampu Dr. Rani Sunarto, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, dan diagram Venn. Yang pertama adalah konsep himpunan. Nah, konsep himpunan adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Kita harus pahami bahwa himpunan itu harus didefinisikan dengan jelas. Nah, objek-objek dari himpunan yang dimaksud adalah suatu objek yang dapat ditentukan dengan pasti termasuk dalam himpunan tersebut atau tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Jadi, jelas himpunan atau bukan. Contoh yang pertama, kumpulan hewan yang berkaki dua. Apakah termasuk himpunan? Ya, karena sudah terdefinisi dengan jelas apa saja hewan yang berkaki dua. Nah, seperti ayam, bebek, burung. Nah, itu salah satu dari hewan-hewan yang berkaki dua. Nah, soal yang kedua, kumpulan siswa laki-laki rajin. Nah, apakah termasuk himpunan? Bukan, karena kata sifat. Nah, siapa yang menilai bahwa siswa laki-laki itu rajin? Jadi, itu bukan termasuk himpunan. Nah, selanjutnya penulisan himpunan. Nah, bagaimana cara penulisan himpunan? Nah, ada aturannya. Yang pertama, menggunakan huruf kapital. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal. Yang keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, nah, himpunan A sama dengan Rudi, Tony, Ahmad, Budi, Tania. Nah, di situ menggunakan himpunan menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya dihubungkan dengan tanda sama dengan, lalu menggunakan kurung kurawal, dan di dalamnya terdapat anggota himpunan yang dipisahkan dengan tanda koma. Contoh yang kedua, himpunan B sama dengan yang memiliki anggota 5, 8, 9, 10, 14. Nah, ini sama dengan contoh dengan yang himpunan A. Ini yang dihubungkan dengan tanda sama dengan menggunakan kurung kurawal dan di dalamnya terdapat anggota, yaitu 5, 8, 9, 10, dan 14. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Biasanya dalam menyelesaikan persoalan ada 3 cara. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Contoh, himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 3, 5, 7. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Contoh, himpunan A bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, apa saja anggotanya yang bilangan asli yang kurang dari 4? Yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya yang kedua, himpunan B bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, apa saja anggotanya? 1, 3, 5, 7. Nah, itu bilangan ganjil yang kurang dari 8.
Nah, selanjutnya yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Jadi bagaimana menuliskan dengan notasi? Nah, langsung kita masuk ke contoh. Nah, yang pertama, himpunan A, X di mana X kecil dari 4 dan X adalah bilangan asli. Nah, jadi penulisan dengan notasi seperti ini. Apa saja bilangan asli yang kurang dari 4? Yaitu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, himpunan B, X di mana X kecil dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, itu apa saja anggotanya? Nah, anggotanya itu 1, 3, 5, 7. Selanjutnya himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan biasa dilambangkan dengan kurung kurawal. Nah, bagaimana himpunan kosong itu? Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Himpunan A bilangan prima antara 24 dan 28. Nah, apa saja anggotanya di antara 24 dan 28? Yaitu 25. Nah, 25 itu bukan bilangan prima. 26 bukan bilangan prima dan 27 bukan bilangan prima. Jadi, bilangan prima antara 24 dan 28 itu tidak ada anggotanya. Himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika A termuat dalam B. Nah, setelah kita mengetahui apa itu himpunan bagian, nah biasanya himpunan bagian ini dilambangkan dengan seperti huruf C. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan B 2, 4, 5, 6, 8. Dan himpunan C 4, 6, 8. Selanjutnya, B apakah termasuk himpunan bagian dari A? Ya, karena semua anggota B 2, 4, 5, 6, 8 berada di anggota A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. C apakah termasuk himpunan bagian dari B? Ya, karena semua anggota C yaitu 4, 6, 8 berada di anggota B yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Nah, jadi himpunan C merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, A apakah termasuk himpunan bagian dari B? Tidak, karena semua anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak semua anggota A berada di anggota B, yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Jadi, himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Selanjutnya diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn? Adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana contoh menentukan diagram Venn? Nah, contoh S adalah semesta yang anggotanya 1, 2, 3 sampai 9 dan ada dua himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang pertama kita harus buat persegi panjang, lalu kita letakkan S di sudut kiri atas sebagai himpunan semesta. Lalu kita buat dua lingkaran yang saling berpotongan. Lingkaran pertama kita beri himpunan A dan yang kedua himpunan B. Lalu kita tentukan apakah ada yang sama di antara himpunan A dan himpunan B. Ada, yaitu 3 dan 4. Nah, anggotanya A 1, 2, 3, 4
karena sudah kita isi 3 dan 4, maka tinggal isi 1 dan 2. Lanjut, yang B kan sudah berisi 3 dan 4. Jadi tinggal 5, 6, 7. Jadi seperti inilah diagram pennya. Nah, bagaimana dengan yang tidak ada selain itu seperti 8 dan 9? Karena tidak ada di A dan B, maka dia ada di luar tapi masih di dalam satu semesta. Nah, dari pembelajaran tadi, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya Malbukon Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.